Ruang Tangga Rasa. Hai, selamat datang di podcast Tanggap Rasa. Apa rasamu terhadap rasaku season 4. Podcast ini dipersembahkan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Hai Happy Human, apa kabar kamu semua? Semoga dimanapun kamu berada, kapanpun kamu melihat podcast ini, selalu dalam keadaan sehat ya. Aduh, akhirnya setelah berbulan-bulan, beribu-ribu purnama aku dikasih kesempatan lagi nih sama Dendi buat podcast hari ini. Iya, kemarin saya kayaknya di-ban ya sama si Dendi sehingga gak dikasih jatah untuk nge-host. Dan seperti biasa juga diisengin sama Dendi kalau topik-topiknya agak-agak gimana gitu, maka dikasihkannya ke aku. Jadi kali ini akan bersama aku Eka. Kita akan membahas hal-hal yang lagi ngetren saat ini. Kasus yang lagi ngetren apa sih? Pasti teman-teman semua masih inget dong. Akhir-akhir ini banyak sekali kasus kekerasan seksual yang diangkat di sosial media. Bahkan ada satu kasus yang besar banget begitu ya, yang kemarin melibatkan pejabat publik dan gak ada rasa bersalahnya loh. Bahkan ngaku gimana ya? Berat lah, jangan saya yang ngomong ya, takutnya dipecat. Kita udah menghadirkan aja ini dua pembicara yang sangat luar biasa dan sebenarnya mereka adalah bestie. Ada Mbak Anis Hidayah, Komisioner Komnas HAM, sekaligus Ketua Tim TPKS di Komnas HAM dan juga Ketua Satgas TPKS di Komnas HAM. Pokoknya semua dia borong. Dan sebelahnya adalah bestinya yang tentu sudah familiar banget ya, ada Kak Melanie Subono. Halo kakak-kakak berdua. Yang bagus dong, Melanie Subono ketua apa gitu. Oh iya, Kak Melanie Subono ketua segala ketua. Gimana Kak? Kurang bagus. Soalnya kalau disebutin Kak Melanie Subono ini aktivis yang semua hal gitu. Ada soal buruh migran juga ikut advokasi, kemudian soal TPKS apalagi, soal animal rights pun juga gitu. Makanya ketua dari segala ketua aja ya Kak. Sebenarnya yang lagi oke tuh bukan kalau jadi ketua. Jadi apa dong Kak? Ganteng. Oh iya, jadi ganteng itu. Itu yang aku gak berani sebutin tadi Kak. Takut dipecat sih Kak, lebih tepatnya. Gimana nih Kak? Dari Kak Melanie dulu deh. Gimana nih kasus ganteng nih Kak? Hai. Kasihan. Jadi kayak manusia yang insecure ya, butuh afirmasi sendiri gitu ya. Oh iya. Di sisi seriusnya, tapi kan kalau gue biasa mencoba melihat ini sebagai keseharian ya gitu. Tidak kaget, jujur, karena gue tuh berpuluh tahun juga ya, walaupun belum sebanyak Mbak Anis gitu ya, atau selama Mbak Anis, tapi sudah menjadi hal yang cukup sering kita temui, di mana seseorang yang mempunyai kelebihan, baik itu kelebihannya bisa jabatan atau kuasa, bisa uang, bisa apapun, selalu merasa mempunyai kedudukan atau hak lebih tinggi gitu dari orang lain. Gue tuh ini, gue tuh ya tadi, gue tuh ganteng, gue tuh orang harus mau, orang pasti ini, orang pasti itu gitu. Dan orang kayak gitu kan sometimes tidak menerima rejection. Okay. Tidak menerima kata tidak, dan sangat yakin bahwa tindakan yang ini berdasarkan pengalaman yang sering terjadi juga ya, di titik tertentu apapun yang mereka lakukan tidak selalu menerima hukuman. Makanya beliau pada saat kemarin putusan bisa bilang alhamdulillah saya dibebas tugaskan, tidak pernah minta maaf. Ya kan, itu kan bagian dari keangkuhan ya, bagian dari psikologis diri dia yang narsisisme yang sangat dia percaya sangat gitu kan gitu ya. Iya, jadi di sisi lainnya gue bersyukur ini terjadi sekarang di era medsos yang sudah lebih bisa terbuka. Kebayang nggak kalau dulu medsos belum ada? Gue yakin banget banyak kasus yang sampai hari ini juga mungkin kita nggak pernah denger sebelum ada medsos gitu. Betul. Jadi di satu sisi itu, dan gue sangat bersyukur cewek juga berani speak up. Benar banget nih Kak. Karena kuncinya masalah ini bisa kedengeran ke publik kan ada yang bicara. Iya, betul. Dan speak up itu menurut gue, perempuan adalah bukan bagian dari dia membuka aib,
Itu yang suka orang pikirkan. Tapi sebenarnya buat gue, lo speak up bagian dari lo menyatakan, hey ada yang salah, this is not right, dan ini harus dibuka. Oke, tahan dulu Kak Mel. Gak bisa, gue tuh kesel banget. Oh kesel. Baik, aku sampai speechless ini mendengarkannya ya. Kita tahan dulu yang soal korban untuk melihat situasi ada yang salah. Aku mau ke Mbak Anis dulu. Kalau Mbak Anis melihatnya gimana ini Mbak? Kasusnya makin banyak gitu kan. Soal kekerasan seksual tadi Kak Mel udah bilang medsos juga berpengaruh loh untuk awareness, orang udah makin aware gitu. Kalau menurut Mbak Anis gimana nih semakin maraknya kasus sekarang? Ya kalau yang kasus tadi saya setuju sama Kak Melani. Kasus ini berakhir pada keadilan untuk korban ya. Akhirnya dia diberhentikan dengan tidak hormat gitu ya. Bahkan kepresnya juga sudah diterbitkan. Itu karena keberanian korban. Kalau korbannya tidak berani bicara gitu ya. Karena korban nggak mudah loh itu. Nggak mudah. Betul, Korban betul. itu berdamai dengan dirinya tidak mudah. Ada keluarga, ada lingkungan kerjanya, ada banyak hal gitu ya, yang ada media sosial yang sewaktu-waktu juga bisa menghakimi dan lain sebagainya gitu. Jadi pertama saya ingin memberikan catatan bahwa apresiasi kasus ini berakhir dengan seperti ini karena korban memiliki keberanian untuk bicara dan meyakini bahwa dia menjadi korban, memang harus ada yang kemudian mengambil tanggung jawab atas apa yang dilakukan terhadap dirinya gitu ya. Apalagi kasus ini bukan yang pertama, sebelum-sebelumnya sudah banyak di mana dia menjadi pelaku tetapi selalu dalam tanda kutip diberi ruang untuk terus melanjutkan tanggung jawabnya ya sebagai pejabat publik gitu. Jadi satu itu adalah soal keberanian korban. Yang kedua tentu saja saya juga ingin memberikan apresiasi kepada DKPP karena selama ini Kak Melani, DKPP itu memutus banyak sekali perkara tindak pidana kekerasan seksual atau kekerasan seksual di lingkungan penyelenggara pemilu. Jadi komisioner-komisioner penyelenggara pemilu di tingkat provinsi, kabupaten itu banyak sekali yang kemudian diberhentikan karena kasus yang serupa gitu. Dan saya kira ini fenomena gunung es gitu ya, tidak hanya dalam lingkungan penyelenggara pemilu, tetapi sebagai pemerintah secara umum. Saya kira kasus-kasus seperti ini banyak terjadi, tetapi mungkin mekanisme untuk bagaimana pelaku bertanggung jawab ini yang belum banyak tersedia gitu. Sehingga berkaca dari kasus ini, para korban penting untuk mengambil pembelajaran bahwa ya harus berani gitu ya, publik akan memberikan dukungan dan sudah saatnya impunitas ya, kejahatan tanpa penghukuman itu tidak boleh terus-terusan diberikan kepada pelaku gitu. Oh oke, ini aku jadi kepo banget nih, karena kalau mendengar penjelasan gitu impunitas kemudian sudah mulai banyak itu kayaknya udah darurat ya, udah mulai kayaknya harus ada satgas ya, nggak cuma judi online doang gitu. Aduh, tapi jurang sekali saya podcast hari ini ya. Nah, kalau gambaran itu tadi kan gambaran di pemilu nih Mbak Anis. Kalau secara luas gitu tuh kondisi kekerasan seksual di Indonesia itu apakah memang sudah sedarurat itu sih? Ya, tadi Eka sudah mengawali, berarti ini darurat gitu ya. Memang darurat. Jadi sebenarnya kekerasan seksual itu seperti Kak Mel ilustrasikan bahwa korban seringkali tidak bisa mengatakan tidak gitu. Ada relasi kuasa, baik itu di lingkungan pemerintah, baik itu misalnya di institusi pendidikan, di perguruan tinggi, di pesantren, di sekolah-sekolah gitu ya. Beberapa waktu yang lalu kan ada beberapa kampus juga yang ketika mahasiswa bimbingan gitu ya. Oh iya, yang digerayangin itu, aduh. Betul. Bahkan pesantren. Pesantren, gak hanya pesantren ya Kak Mel, dan beberapa seminari juga. Beberapa waktu yang lalu ada kan makanya. Kak Mel di Karawang yang pekerja dipaksa untuk staycation untuk kalau kontraknya mau diperpanjang gitu. Jadi relasi kuasa di semua sektor di lini kehidupan itu mayoritas terjadi karena relasi kuasa gitu. Sehingga kenapa di dalam Undang-Undang TPKS itu diatur sedemikian rupa relasi kuasa dalam TPKS itu seperti apa, penyalahgunaan kedudukan, jabatan untuk kemudian memaksa seseorang menuruti keinginannya untuk kekerasan seksual gitu, untuk aktivitas seksual. Nah, aku mau kembali ke Kak Mel yang soal korban tadi itu Kak. Kenapa sih korban itu seringkali susah untuk berterus terang apa yang terjadi di dirinya? Karena
entah dari mana tumbuhnya ya dibentuk pemikiran itu gitu. Itu hal memalukan. Lu kok tolol sampai mau, ya lu juga mau. Apa kan hal-hal seperti itu kan selalu ada gitu. Betul. Jadi lebih sering stigma itu nanti menempel di korban, iya, daripada pelaku itu sendiri gitu. Umumnya pelaku juga punya jabatan, punya link, punya kuasa, punya duit, punya segala macam, gampang lah dia mau ngapa-ngapain gitu. Nah ini kan sama-sama melanjutkan hidup, tapi yang korban kan masih mesti nyari kerja, masih mesti nyari apa. Nggak sedikit juga kok orang yang melakukan hal salah besoknya malah nyalon jadi apa gitu kan. Sementara yang benar-benar korban sesuatu, ya itu dia malah susah move on dengan hidupnya ya, karena itu somehow dipetakan di kepala kita bahwa pertama pasti ada andil lo salah sampai itu kejadian lo juga mau, kedua malu banget ya, ketiga tidak jarang orang sekitar kita yang orang sekitar korban yang bilang udah nggak usah bilang, malu keluarga, kamu pernah ngalamin itu kan sering banget. Betul itu sih, kan sering banget. Aku tapi mau nambahin yang tadi lo tanya ke Mbak Anis deh. Apa tadi pertanyaannya sebelumnya? Kedaruratan kekerasan seksual. Aku setuju itu semua darurat ya. Tapi lebih ada yang darurat lagi. Selain itu darurat banget. Cuman banyak di lingkungan aku ya. Banyak bahkan perempuan itu sendiri tidak ngeh bahwa dia lagi mengalami kekerasan seksual. Nah, kayak gimana itu Kak Mel? Pewajaran itu normalisasi gitu. Oh ya gue ngeliat ini, gue mau dapat peran ini. Oh emang biasa, emang everybody's doing that. Mau artis gede, mau artis kecil gitu. Gue tidak bilang 100% semuanya gitu. Cuman sudah menjadi hal yang cukup wajar gitu. Nah, bahkan orang-orang itu merasa melakukan hal yang normal. Oh ini bagian dari jenjang karir. Oh emang kalau kayak gitu gue kekerasan ya? Oh emang itu kan wajar dalam pacaran, itu kan wajar ini dalam karir, itu tuh lebih parah sih. Itu lebih kayak daruratnya tuh udah lo bahkan tidak tahu lo lagi berada di dalam situasi yang salah gitu. Tapi bener loh Kak Mel. Itu mengerikan loh. Karena aku pada tahun berapa gitu ya sempat ke Mbak Anis ya, Mbak gue tuh malu deh. Gue tuh fight kayak gini, ikut bersuara buat ujung ke ujung segala. Tapi apa waktu itu aku bilang, ranah kerja gue sendiri, entertainment, gue tuh kayak nggak, hal itu yang gue perjuangin semuanya di luar, di entertainment malah jadi kayak hal wajar gitu. Jadi kayak itu selama ini sih kayaknya konflik buat aku gosip. Jadi beneran terjadi ya Kak Mel ya? Iya. Aduh. Iya, jadi kan sementara orang-orang ini menjadi contoh semua orang yang lain juga gitu. Jadi itu kayak lingkaran setan yang Mbak gue malu deh, justru area gue sendiri ini tuh wajar gitu. Apa kita perjuangin di luar nggak salah di area ini gitu. Gitu. Oke. Ini jadi speechless banget sih soalnya. Karena gue pun masih speechless sampai hari ini, mau ngapain gitu ya gue ya gitu. Iya, terlebih kalau sampai nggak sadar gitu ya, berarti kan ada sesuatu yang belum ditanamkan nih gitu. Salah sosialisasi atau ajarannya atau apanya tuh emang belum nyampe aja gitu. Betul. Dulu tuh aku jadi inget nih Kak Mel, dulu waktu kecil gitu kan kita SMP nerima catcalling itu udah hal yang wajar ya. Kayak gitu. Kalau sekarang kan kita bisa protes nih. Jadi ada something berarti yang harusnya itu di alarm yang ngebangunin, gitu ya. hey bangun, ini salah loh. Gitu. Oke. Nah Kak Mel, ini kan kasusnya tadi udah kita bisa sepakat ini darurat ya. Nah upaya-upaya ke depan yang bisa dilakukan apa aja sih Kak Mel? Ya pasti masih sesuai lahannya masing-masing, yang advokasi yang ini apa gitu segala macam. Kalau gue sih terus dengan cara gue sendiri, ya entah tulisan-tulisan gue, entah dengan bacotan gue atau apapun, ngasih tau orang pertama dulu dia nggak akan bisa bilang hey gue kena kekerasan seksual kalau dia pun tidak menyadari bahwa dirinya ini salah loh dilakukan ke gue, catcalling salah, ini salah, itu salah. Sosialisasikan dulu apa yang salah, apa yang mantas, apa yang sebenarnya nggak boleh, apa yang boleh. Iya. Itu betul, dulu. Betul. Itu sebenarnya itu hal paling basic. Dan harus dari dini ya Kak Mel ya? Yes, harus dari dini. Gimana ya? Kalau lo ngelihat anak-anak kecil di luar, mereka tuh TK atau SD kan bahkan ada lagu ya, don't touch this, apa yang gitu-gitu loh, yang apa yang boleh, apa yang enggak, gitu yang kayak gitu-gitu. Sementara di kita kan lo udah hampir remaja aja, lo masih umur 10 tahun sampai baru dimandiin mak lo, lari telanjang aja masih jadi hal lucu, hal wajar gitu kan. Biasa, maksud gue banyak hal yang memang salah di basicnya. It's okay untuk kita dipegang sama om kita, misalnya titipin ke om, ini apa segala macam, which is sebetulnya kan tidak boleh gitu. Sehingga dan bagaimanapun kan
itu sering terjadi justru bukan oleh orang asing, ya rekan kerja lah, keluarga lah, yang kita ada urusan lah gitu. Kan. Gitu. Jadi emang harus ditanamin dulu apa sih itu kekerasan seksual, apa sih yang boleh apa enggak, dan bahwa lu tuh what happen to you kalau sampai itu terjadi, sejauh mana lo punya hak buat nolak. Enggak lo ngelapor. Karena kebanyakan orang sekarang mau ngelapor juga, aduh nyampe sana lawan gue pejabat, nyampe nggak ya, ini nggak ya gitu. Makanya gue seneng banget sih, bukan seneng kasus ini terjadi, tapi apa yang diputuskan dia harus kehilangan jabatan apa segala macam, itu kayaknya ayo gue jewer ya gitu loh. Iya, jadi ada efek jerak gitu ya yang bisa ditimbulkan ya. Gue nggak yakin pada kenal kata jerak gitu, cuma paling nggak ya lo mau nyoba tuh akan mikir sekian kali dulu bahwa hey sudah ada yang berani dan hey itu orang kenal loh gitu. Iya, betul banget. Nah, aku mau pertanyaan yang sama sih sebenarnya ke Mbak Anis, apa sih yang bisa dilakukan ke depannya? Terlebih tadi titelnya banyak ya Kak Mel, Ketua Satgas, Ketua Tim TPKS, Komisioner. Nah, monggo dijawab gimana ke depannya ini Mbak Anis, apa yang harus dilakukan nih Mbak Anis? Sebenarnya Undang-Undang TPKS itu kan sudah sangat jelas. Undang-undang ini dibentuk untuk tidak hanya memberikan efek jerak atau punishment kepada pelaku, tetapi sekaligus juga ingin mendorong lingkungan dimanapun itu bebas dari kekerasan seksual. Jadi mencegah kekerasan seksual itu terjadi gitu. Kemudian melindungi para korban. Artinya apa? Bahwa di setiap lingkungan gitu ya, entah mau sekolah, entah mau kementerian, lembaga gitu ya, dunia industri dan lain sebagainya, mesti dibangun kesepahaman bersama bahwa kekerasan seksual ini adalah tindak pidana dan ini merugikan semua pihak, terutama kelompok rentan, perempuan, anak ya, disabilitas, bahkan lansia juga masih bisa menjadi korban gitu. Nah, seperti misalnya di Komnas HAM ya Kak Mel, ini juga sudah dimulai gitu ya, meskipun baru tahap awal banget. Kami sudah membentuk peraturan Komnas HAM nomor 2 tahun 2024 tentang Satgas ya, Satuan Tugas untuk pencegahan dan penanganan TPKS di lingkungan Komnas HAM gitu. Oh, udah ada ya Mbak ya? Jadi sudah ada Satgasnya, kayaknya hostnya juga anggota Satgas gitu ya. Dan Satgas ini Satgas ini penting gitu ya, tidak hanya di Komnas HAM, saya kira di semua tempat memang pemahaman tentang TPKS itu penting sekali bagi semua orang, terutama bagi perempuan ya, pihak-pihak yang potensi menjadi korban. Apa saja sih bentuk-bentuk tindak pidana kekerasan seksual ya? Kadang-kadang orang kan tidak menyadari ya, catcalling itu bagian dari TPKS dalam bentuk non fisik gitu ya. Itu sudah masuk kategori pidana gitu, bisa dipidana. Orang yang dikata-katain misalnya salah satu body kita, misalnya A gitu ya, bagian badanmu ini semok sekali gitu. Nah ini sudah masuk kategori. Kemudian juga kekerasan seksual berbasis online ya, isi WhatsApp yang mengarah kepada seksualitas segala macam, ini juga sudah bentuk kekerasan seksual gitu. Jadi banyak sekali ya. Kemudian tentu perkosaan dan lain-lain gitu ya. Tetapi yang common di sekitar kita yang tidak banyak dipahami itu kan yang verbal ya, non fisik gitu. Orang disuit-suitin, orang di catcalling, orang dikatain tentang body shamingnya dan lain sebagainya. Itu teman-teman masih merasa saya sedang tidak mengalami kekerasan seksual gitu, tetapi saya sedang diperlakukan kurang ramah. Biasanya kan seperti itu. Gue lagi digoda nih. Gue lagi digoda gitu. Padahal sebenarnya ini sudah masuk kategori kekerasan seksual gitu. Jadi satu pemahaman, yang kedua institusionalisasi kebijakan tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di semua institusi gitu. Jadi kami juga mendorong Kak Mel misalnya di dunia industri ya, di televisi, di mana gitu ya, di production house dan lain-lain, itu juga dibangun ya satu mekanisme agar semua punya pemahaman yang sama gitu, terutama bagaimana mencegah agar kekerasan seksual dalam relasi kuasa itu tidak terjadi gitu. Oke. Nah yang catcalling tadi itu menarik banget nih Mbak, karena banyak sekali yang bilang lo lebay lo gitu, cuman gitu doang aja kok ngambek gitu. Nah ini kalau Mbak Anis sama Kak Mel menanggapinya kayak gimana sih untuk mungkin masih ada tuh yang bilang bahwa catcalling itu lebay ya kalau kita sampai nggak suka, menegur dan sebagainya.
Gini ya, balik lagi sih, itu satu bukti bahwa kita belum satu pemahaman tentang sebagian orang kan masih, gue nggak diperkosa berarti nggak kekerasan dong, gitu kan? Masih itu doang kan, gitu kan? Iya. Sebenarnya kalau buat gue catcalling atau apalah, ngatain apa, nyolek apa sih, itu buat gue pelecehan. Buat gue pelecehan. Why? Karena lo melecehkan gue, gimana ya gue menjelaskan ya? Gue nggak gini, gue pun jujur ya, dulu pada saat internet belum kayak sekarang, jadi gue belum banyak referensi untuk baca. Gue berpikir, wah kalau gue disuitin orang berarti gue cakep. Gue lihat itu wajar. Ya, betul. Itu wajar. Gue pernah mengalami itu. Ih, cakep, makin banyak yang suitin. Dulu kan memang diajarinya gitu ya Kak Mel Iya gitu, makin banyak suitin walaupun gue berasa kayak tukang burung ya, anjir berisik banget gitu kan. Satu di mana-mana gitu kan. Cuman gue berasa, oh gue cakep. Berarti lama-lama karena orang, kalau gue sih pengalamannya gini, karena orang yang sama yang gue lihat waktu itu adalah di sekitar salah satu tempat gue sekolah. Orang itu karena waktu itu gue ngeliat seorang cewek responsif terhadap suitannya itu, orang itu menjadi lebih berani. Gitu. Orang itu yang waktu itu gue liat dia menjadi lebih berani. Waktu itu kalau nggak salah ngerangkul pinggang gitu. Sementara itu anak yang cukup dewasa, maksudnya udah pasti udah lewat kuliah. Sementara temen gue tuh, gue itu baru masuk SMA. Di situ gue menyadari bahwa hey, kalau gue ngasih dia kayak, kalau gue tidak protes soal lo catcalling gue, padahal lo tahu nama gue dan lo cara lo manggil begitu, gue sama aja kayak ngasih lo lampu hijau untuk melanjutkan apapun yang lo melanjutkan. Itu awalnya gue mengerti bahwa gila ini sih menghina gue ya gitu. Dan kesini-sininya memang pengalaman mengajarkan gue catcalling itu tidak berhenti di catcalling gitu. Akan naik lagi ke yang lain-lain ya, mulai pelecehan dan sebagainya gitu. Ya sama kayak mungkin gue ngeliat gini, orang ngambil makanan yang bukan punya lo gitu. Kalau lo cuma colek-colek dikit kan ya emang sebenarnya belum nyuri sih ya gitu. Tapi kalau didiemin kan tangan lo akan ngambil habis tuh. Betul, disakuin deh, bawa pulang. Ya mungkin orang lo lebay banget sih, orang baru megang piringnya lo tepak. Ya I don't know, tapi kalau dibiarin, betul. Ini kan berlanjut gitu kalau gue ngeliatnya. Tapi sayangnya yang kalau kita dari tadi bicara soal pemahaman ini ya, banyak banget ya yang belum memahami apa sih itu kekerasan seksual, bahkan sering sampai menyalahkan korban kayak yang kemarin ya. Betul. Kasus kemarin itu kalau lihat komennya, aduh kuat komen sekali. Satu hal yang jarang gue baca. Mbak, kamu kuat sekali Mbak, aku salut padamu. Iya, kalau buat gue sih hal yang tidak menyenangkan yang berhubungan dengan seks, ya apapun ya, gue fisik atau apapun, itu buat gue udah kekerasan. Titik. Apalagi pada saat gue udah bisa nengok dan negor atau bilang tidak, lo masih memaksakan, oh itu udah kekerasan buat gue. Betul. Gitu. Nah, kalau Mbak Anis nih gimana nih Mbak, yang kasus kemarin yang korbannya justru malah dihujat, dibully begitu ya oleh netizen negara berflower, emang ini ya cinta sejatinya Komnas HAM sih. Iya. Jadi perspektif masyarakat kita ini terkait TPKS kan juga masih sangat beragam ya. Karena tingkat pengetahuan mereka tentang tindak pidana kekerasan seksual juga masih sangat beragam gitu. Jadi seperti yang Kak Mel sampaikan, orang itu masih memahami bahwa TPKS itu ya hanya perkosaan gitu. Padahal atau gue dipukulin pada saat itu gitu-gitu doang. Gitu. Padahal di dalam undang-undang TPKS itu ada 9 bentuk kekerasan seksual. Mulai dari non fisik ya, fisik, pelecehan seksual, pemaksaan aborsi itu masuk kategori kekerasan seksual gitu. Pemaksaan perkawinan itu juga masuk kategori kekerasan seksual. Perbudakan seksual, kemudian penyiksaan seksual gitu. Jadi banyak sekali bentuk-bentuk kekerasan seksual yang sebenarnya 1 sampai 3 gitu ya, mungkin itu banyak sekali terjadi di sekitar kita, tapi mungkin masyarakat belum aware, bahkan orang tua terhadap anaknya. Beberapa hari yang lalu saya baca lagi berita ya, di luar Jawa ada satu kasus di mana seorang anak mengalami incest ya, diperkosa oleh ayahnya dari kelas 6 sampai lulus SMA. Betul. Dan ayahnya selalu kemudian setelah perkosaan itu terjadi memberikan pil KB gitu ya kepada anaknya gitu, dan itu terjadi sekian puluh tahun gitu ya. Artinya apa? Bahwa
memang kita masih punya problem baik itu struktural maupun kultural terkait dengan tindak pidana kekerasan seksual. Jadi upaya-upaya untuk memberikan pemahaman seperti melalui podcast seperti ini ya, kalau public figure seperti Kak Melani membuat postingan gitu ya, kemudian Komnas HAM juga punya banyak cara-cara yang lain gitu ya untuk memberikan pemahaman masyarakat, itu harus terus dilakukan gitu untuk memberikan proses penyadaran. Karena sekali misalnya kita memberikan proses penyadaran pun tidak saat itu juga orang juga langsung menangkap, oh iya saya mengalami gitu ya, karena kan juga denialnya juga lama gitu, malunya juga masih terus ada gitu. Dan dalam banyak kasus di mana seorang perempuan itu mengalami korban kekerasan seksual, traumanya itu bisa seumur hidup gitu, selalu ingat peristiwa itu, lihat sesuatu selalu teringat kembali kepada kasusnya gitu. Jadi mengapa upaya untuk memerangi sesuatu yang kita katakan darurat ini harus dilakukan struktural dan kultural, karena ini sangat membahayakan para korban gitu. Terutama kultural ya. Kultural tuh ya di sebelah sini kita berteriak, nggak usah jauh-jauh kita ngomong ke daerah. Mungkin tetangga gue sendiri belakang rumah ada yang memang menikahkan anaknya di bawah umur dengan siapalah rekan kerja atau ini atau itu kan masuk bagian itu gitu. Jadi memang dan masalahnya itu sudah berlangsung 10 turunan, dan itu memang hal, jadi anak itu mungkin tidak takut bukan takut speak up, artinya dia takut reaksi netizen misalnya. Kalau kita ngomong kultural, dia nggak mengadukan sesuatu atau menolak sesuatu, dia akan gini, aduh gue kok memalukan bapak ibu gue ya gitu kan. Itu kan lebih susah lo untuk nanemin bahwa hey gitu, lo this is wrong gitu. Jadi emang budaya juga banyak sih yang aduh itu masih PR puluhan tahun sih, gue yakin. PR puluhan tahun ini. Iya, aku jadi ingat, aku tuh nggak berani ngaku emang Kak Mel pernah digerayang-gerayangi di transportasi umum. Untungnya ada satu cowok bapak-bapak yang nyelamatin, itu aku nggak berani ngomong emang. Iya, coba gue tanya, pada saat itu lo nggak nyaman? Gak nyaman banget, dan ngomong? Aku takut banget. Kenapa nggak ngomong? Takut. Apa yang lo takutin apa? Dia lebih dewasa, lebih gede waktu itu kan aku walaupun masih anak-anak. Walaupun di tempat umum? Iya, walaupun di tempat umum. Dan kayak perempuan itu harus nurut, perempuan itu nggak boleh ngomong, itu loh. Stigma kultural tuh lebih berat emang. Betul, itu sih beneran kerasa gitu sampai sekarang tuh kayak setelah belajar ya, tahu soal kekerasan seksual, tahu soal gender itu bisa speak up gitu, mungkin malah bisa bantuin sama yang lain gitu. Tapi kadang feeling orangnya udah kemana nggak tahu kan, lo nya masih nggak enak sampai hari ini. Betul sekali, dan goblok banget sih gue waktu itu gitu. Intinya apapun yang membuat diri lo tidak badan lo tidak nyaman, itu udah kekerasan seksual menurut gue. Baik secara outlook, baik secara verbal, baik secara langsung gitu, ya itu udah. Iya sih. Itu hak lo, tapi ya tidak semua orang tahu itu ya, bahwa itu adalah haknya kayak gitu ya. Apalagi kalau kita bicara bahwa memang ada beberapa yang secara katanya sex appeal gitu ya, menarik, itu tuh kan sasaran banget nih, sasaran empuk di public space. Emang ada itu juga. Aduh, dunia entertainment emang kayak begitu juga ya Kak Mel ya. Aduh, Kak Mel gimana nih perasaannya tiap hari harus melihat, mendengarkan, kemudian selalu ada di situasi begitu. Pas abis aksi apa gitu nih, berhubungan apa kemarin ya, RUTPKS ya atau apa gitu, aku lupa deh. Gue mempost itu kan, gue suka membuat cerita lah, tapi dengan cara gue sendiri ya, abis aksi apa atau apa gitu. Sekarang lama kemudian ada seorang teman gue, public figure gitu, yang memang waktu itu lagi ada cerita tentang dia menjadi simpanan apa gitu, gue lupa deh siapa gitu ya, simpanan seorang. Terus dia mau foto sendiri setengah telanjang sambil ngomong gini, biar aja gue simpanan kan, gue gini. Gue kan langsung yang kayak gitu, gue lagi fight soal ini di sini, lu begini kan, gue kesel ya. Iya. Langsung yang baca sekian juta kan, gitu. Gemes ya Kak Mel ya. Iya, cuman di dunia yang itu sudah menjadi ya, dunia seni itu kan punya kulturnya sendiri juga gitu kan. Jadi yang aduh, gue melawan arus yang sangat. Tapi gue tidak akan pernah berhenti ya. Betul. Kayak Mbak Anis bilang, gue punya cara-cara gue sendiri yang one on one. Kalau teman lagi nanya apa, ya gue menyelipkan itu tanpa ngajar ya, menyelipkan ini, menyelipkan itu, menyelipkan apa gitu. Jadi
kan gue juga kadang ngeliat nih postingan gue yang nge-like soal ini siapa ya gitu kan, oh ini soal ini yuk, ntar gue tiba-tiba masukin aja obrolan, emang caranya berbeda-beda dan itu melelahkan. Makanya gue bilang it's gonna take puluhan tahun pasti. Ya, dan mungkin ratusan kali ya Kak Mel ya. Aduh, sebel banget terus dia post itu kan gue gedek banget ya. Gue baru ngomong gini, terus dia masalahnya bukan postingan nih, suka-suka lo di medsos lo postingan lo gitu kan, captionnya itu loh kayak yang bertentangan dengan apa yang sedang diperjuangkan gitu. Aduh, rasanya. Dan lo tuh udah dewasa dan lo tuh posting itu dengan kesadaran lo sendiri. Ya ini ya nggak apa-apa, disimpan gini kan gue yang terus gue gemes tingkat dewa nih kayaknya. Aduh. Nah, Mbak Anis ini kalau dengan segala situasi tadi ya, kedepannya ini harapannya kayak gimana nih? Undang-undang udah ada, tim kita ada, Satgas ada. Kalau untuk Indonesia itu harapannya kayak gimana sih Kak? Mbak, kedepannya kekerasan seksual di sekitar ini kita ini gimana kedepannya? Kalau dari kasus kemarin sih saya berharap bahwa ini menginspirasi para korban untuk berani untuk speak up gitu ya, bahwa ada banyak orang juga yang kemudian mengalami tapi akan pelan-pelan berani bersuara gitu. Jadi ini menginspiring banyak perempuan untuk berani bicara. Yang kedua juga putusan pemberhentian gitu ya, itu juga mestinya menjadi pembelajaran bagi pejabat publik bahwa sebagai seorang pejabat publik kita ini dituntut untuk punya integritas, tidak menyalahgunakan jabatan, kewenangan, kedudukan dengan segala fasilitas negara gitu ya untuk melakukan hal-hal yang itu melanggar etik ataupun melanggar hukum. Salah satunya adalah kekerasan seksual gitu. Yang ketiga, saya kira kasus ini juga memberikan pelajaran pada kita semua bahwa sepandai-pandainya tupai melompat pasti akan jatuh juga gitu. Artinya pasca Indonesia punya komitmen yang kuat untuk memerangi kekerasan seksual yang kemudian dikukuhkan dengan undang-undang, itu tidak hanya bahwa kita sudah selesai gitu persoalan, karena aparat penegak hukum kita belum tentu juga sudah punya perspektif yang sama. Dan ini salah satu temuan Komnas HAM dalam implementasi 2 tahun Undang-Undang TPKS. Perspektif aparat penegak hukum terutama kepolisian dalam melakukan penyidikan kasus TPKS ini masih sering belum berpihak kepada korban, sehingga mereka merasa tidak nyaman dalam proses pemeriksaan gitu ya. Sehingga tentu kami mendukung kepolisian untuk membentuk segera gitu ya, membentuk unit tersendiri ya, PPA yang memberikan rasa aman bagi para korban selama kasus-kasus TPKS ini diproses. Dan tentu mudah-mudahan kita bisa terus mendorong agar aturan turunan undang-undang ini juga segera disahkan sehingga tidak selalu menjadi alasan bagi aparat penegak hukum untuk tidak menggunakan undang-undang ini dalam memproses kasus-kasus TPKS dengan segala ragam kasus yang ada di Indonesia gitu. Oke, mumpung ngomongin aparat nih Mbak Anis, kan banyak ya yang kadang-kadang nih masih menyalahartikan nih Kak Mel. Jadi restoratif justice-nya justru dipakai di kasus kekerasan seksual, disuruh berdamai gitu. Bahkan ada kasus-kasus gitu ya. Bahkan ada nih kasus-kasus yang korbannya justru dinikahkan nih sama pelaku. Nah, menurut Mbak Anis nih gimana nih Mbak? Mau nyentil atau mau gimana nih Mbak kita? Undang-undang TPKS itu jelas bahwa dia menganut sistem judicial absolut gitu. Jadi seluruh kasus TPKS itu tidak boleh diselesaikan dengan cara-cara restoratif justice gitu, cara-cara damai antara pelaku dan korban, apalagi mengawinkan korban dengan pelaku ya, itu tidak diberi ruang sama sekali gitu. Jadi ini mesti, dan apalagi polisi sudah mengeluarkan telegram terkait dengan bahwa RJ tidak bisa digunakan untuk menyelesaikan kasus TPKS gitu. Jadi harus digunakan melalui mekanisme peradilan pidana gitu ya. Kecuali pelakunya anak gitu ya. Ini menjadi klausul tersendiri karena berlaku sistem peradilan pidana anak gitu. Jadi ini yang mesti kita ingatkan kepada seluruh APH kita, aparat penegak hukum kita terkait dengan kasus-kasus TPKS harus menggunakan mekanisme peradilan pidana gitu. Oke, ini soalnya saya ingat nih beberapa waktu yang lalu kan ke sebuah lokasi gitu dan mereka bilang ya kami usahakan RJ aja. Aduh, RJ untuk kekerasan seksual, saya langsung butuh obat sakit kepala gitu. Nah,
tadi kita mau bicara lagi soal kekerasan seksual ini kan gak hanya terjadi pada perempuan ya. Kemarin kan juga ada yang terjadi pada anak laki-laki gitu. Nah Kak Mel punya sebenarnya anak laki itu anak atau apapun ya, laki pada saat mereka mengalami kekerasan seksual tuh lebih kasihan dari perempuan loh. Mereka dihina, laki bisa kena gitu. Kalau udah dewasa ya, itu lebih dihina. Makanya at some point, maaf ya Bang Ganteng, ini ganteng beneran. Gue tuh seneng banget pada saat kasusnya Johnny Depp sidangnya dijalanin loh. Dia dengan segala kemacoannya, segala dia memerankan salukan apa gitu ya. Terus dia mengakui dia disiksa di apa segala macam sama si Amber Heard, dan itu memang sidangnya jalan terus gitu Bang. Buat gue itu Johnny Depp pasti harusnya malu ya. Itu laki tuh kalau mengalami itu lebih malu. Tapi kalau udah bicara anak ya sama-sama aja gitu, emang sama aja ya. Sama aja gitu. Tapi kalau bicara dewasa cowok, karena gue pun beberapa kali ketemu orang yang akhirnya lebih dilecehkan dari perempuan pada saat cowok melaporkan dirinya terkena kekerasan seksual. Karena image macho mereka yang tertempel itu memalukan kalau laki. Betul. Itu kasihan loh cowok-cowok kalau ngelapor tuh. Iya, bahkan suka diledekin sama aparatnya ya Kak ya. Iya. Laki kok, ini laki, itu laki gitu. Itu kasihan sih. Laki tuh lebih kasihan. Aduh, ini sih meyakinkan aku sih khususnya bahwa ini udah darurat banget sih. Mau korbannya laki, mau perempuan. Harusnya tidak dibedakan ya. Harusnya tidak dibedakan. Kekerasan seksual kekerasan seksual apapun umur lo, bentuk lo, gender lo, apapun itu. Betul. Kekerasan seksual kekerasan seksual. Sesuatu yang terjadi pada diri lo yang tidak pantas dan tidak seharusnya terjadi adalah hal salah. Apalagi sekarang sudah ada peraturannya. Titik, nggak pakai koma, nggak pakai apapun gitu. Jadi ya walaupun restoratif justice itu kadang ya memang dari ininya sendiri akhirnya mundurin, dan umumnya alasannya gitu, kasihan keluarga, malu gitu kan, balik ke situ. Betul. Tapi itu sih harusnya ditegaskan nggak boleh sih. Harusnya ditegaskan nggak boleh, karena apapun itu dari yang terjadi di lo selama poin-poinnya itu memang ada di TPKS emang salah. Titik ya. Aku suka banget nih Kak Mel. Soalnya titik, nggak pakai koma, nggak pakai A, B, C, D. Harusnya mah gitu. iya ya. Betul. Titik. Harusnya udah titik. Pokoknya KS gitu. Pokoknya tidak ada ruang untuk apa namanya? Babi bu, kanan kiri damai ini itu segala apalagi sampai dinikahkan gitu. Tapi saya ingin menggarisbawahi bahwa ada satu kelompok namanya kelompok rentan itu yang punya potensi lebih besar untuk menjadi korban, yaitu perempuan, anak, disabilitas ya, teman-teman dengan orientasi seksual tertentu, ya teman-teman yang minoritas gitu ya, mereka potensi menjadi korban lebih gitu. Nah laki-laki bisa menjadi korban, tetapi selama ini mereka itu lebih banyak sebagai pelaku gitu, sehingga ini yang kemudian saya kira kita mesti juga memberikan afirmasi kepada kelompok rentan, dan dalam konteks hak asasi kan memang negara punya kewajiban lebih untuk melindungi para kelompok rentan ini yang mereka punya potensi lebih untuk menjadi korban gitu, dan bahkan berlapis gitu ya apa yang mereka hadapi. Sudah mereka minoritas di lingkungannya, menjadi korban kekerasan seksual, belum tentu diterima oleh keluarganya, lingkungannya, aparat penegak hukum juga biasanya bermain, mendiskriminasi dan lain sebagainya gitu. Jadi kelompok yang ini mesti mendapatkan pelindungan yang lebih gitu. Setuju. Iya, setuju sih. Karena ada beberapa contoh untuk teman-teman disabilitas mental ya, yang dipasung justru diperkosa gitu sampai hamil begitu ya. Memang harus ada perlindungan lebih untuk teman-teman dari kelompok rentan yang memang kerentanannya juga lebih berlapis ya Mbak Anis ya. Oke, sekarang last question. Pesan untuk happy human semua yang mendengarkan cerita-cerita kita hari ini apa terkait kekerasan seksual di sekitar kita? Dari Kak Mel dulu deh. Kak Mel dulu. Gue lagi ngebayangin tuh orang gitu ya, bisa ya. Maksudnya udah aduh. Oke, pesan. Pesan-pesan gue adalah ini berlapis nih ya. Kalau untuk pemerintah gak cukup karena kita sama-sama tahu banyak sekali peraturan, undang-undang atau apapun yang sudah ada, tapi ada tidak berlaku karena pengawasannya juga gak ada, turunannya gak ada dan segala macam. Akhirnya
cuman ada karena itu syarat cepat membuat undang-undang, karena undang-undang itu berbayar konon. Gitu bikin ya kan. Aduh. Ada tuh jangan cuman ada sebagai syarat. Diawasi, dipastikan itu berjalan tanpa ya itu sini ke sini boleh sini ya, pukul rata lah kalau mau single standard. Kedua, untuk Anda yang merasa mempunyai uang lebih atau jabatan atau kegabutan tingkat dan kehaluan tingkat tinggi dan narsisisme yang mengkomplitkan itu semua, no you're not gitu. Dan itu salah. Dan sooner or later, ya mungkin walaupun sekarang angkanya lebih banyak yang masih tidak ke proses ke banding yang kayak kemarin akhirnya bisa mendapatkan putusan itu, tapi it will, karena ada orang-orang di luar sini yang akan terus mengawal dan memastikan ini dijalankan. Gitu. Dan untuk kelompok-kelompok yang rentan menjadi korban atau apapun itu, I know it's not easy, sama sekali tidak mudah. Kemungkinan malah lebih berat di kalian nanti yang berani bicara gitu. Tapi biasanya korban lain cukup ngelihat ada satu, hey dia berani nih, wah dia maju nih, wah si ini berhasil ketangkep nih, wah si ini berhasil diproses. Itu bisa memicu korban-korban lain untuk mulai perhatiin deh, kadang-kadang muncul yang lain, oh ini dia berani. Kalian not easy beneran deh, tapi kalian adalah inspirator orang-orang lain lagi. Dan balik lagi, tidak ada yang salah sama sekali dari menjaga badan kita apapun itu bentukannya. You don't like it, say it. Gitu. Oke, Mbak Anis? Ya, saya ada dua. Satu, saya ingin angkat topi untuk CAT, korban ketua KPU yang sudah mengambil langkah penting dan menurut saya ini bersejarah dalam kehidupan berbangsa dan bertata negara di Indonesia gitu ya. Akhirnya ada putusan yang sangat maksimal gitu ya bagi pelaku TPKS gitu ya dalam relasi kuasa. Jadi keberanian ini kemudian saya kira menjadi momentual gitu ya bagi kita semua dalam perang melawan TPKS. Yang kedua, saya ingin mengajak semua lembaga negara, kalau LNHAM ya, lembaga negara hak asasi manusia seperti Komnas HAM, Komnas Perempuan, KPAI, KND kan kita memang punya kewenangan untuk memastikan agar undang-undang ini dijalankan dengan baik, Kamel. Nah, tetapi di sisi yang lain, polisi ini juga perlu diawasi ya. Mudah-mudahan teman-teman Kompolnas juga bisa bekerja lebih efektif ke depan, gitu ya. Kejaksaan, teman-teman Komisi Kejaksaan, gitu ya, juga bisa bekerja optimal untuk memastikan tuntutan dalam kasus-kasus TPKS ini juga maksimal bagi pelaku. Kemudian juga Komisi Yudisial yang mengawasi perilaku hakim ini juga bekerja dengan baik, sehingga sekali lagi ke depan kita berharap di ruang-ruang sidang kita ingin mendengar putusan-putusan yang berkeadilan bagi para korban, yang itu akan melahirkan makin banyaknya keberanian suara-suara dari para korban yang selama ini tercekat, tidak berani bicara di ruang gelap, sepi, dan mengalami trauma berkepanjangan gitu. Jadi saya kira CAT memberi inspirasi yang besar bagi bangsa ini gitu ya, dan mestinya dia dilindungi dari segala hal yang kemudian menyerang balik atas proses kemarin yang saya kira memberi pelajaran penting bagi bangsa kita. Oke. Terakhir, kalau bikin salah minta maaf. Oh iya. Kalau salah, saya setuju itu Kak. Itu nggak diajarin mamanya, diajarin nggak? Dulu ibu diajarin nggak pasti? Aku diajarin, mbak diajarin nggak? Diajarin kalau salah minta maaf. Saya kira itu penting ya, sih. penting. Terima kasih, maaf, tolong. Harus meminta maaf pada korban itu saya kira penting sekali. Iyalah. Betul Kak. Iya. Karena kalau dengan kita masih oke, putusannya ada, tapi belum minta maaf, menurut gue dia masih belum merasa dirinya salah kayaknya. Iya. Apalagi kalau preskon, apalagi kalau preskonnya ditemenin teman-temannya ya Kak. Aduh, tepi jurang. Oke, Happy Human, ini tadi edisi podcast kekerasan seksual di sekitar kita. Aku udah nggak mau menyimpulkan apa-apa karena tadi Kak Mel sama Mbak Anis sudah jelas-jelas menyatakan ini perlu kesadaran bersama, perlu pelibatan semua pihak termasuk kita nih generasi muda yang selalu 17 tahun untuk juga berpartisipasi dalam pencegahan dan penanganan TPKS.
Happy Human, terima kasih ya telah mendengarkan podcast Ruang Tanggap Rasa kali ini, edisi spesial kekerasan seksual di sekitar kita. Kami masih menunggu loh feedback dari kalian semua. Bisa dikirimkan melalui email tanggaprasa@komnasham.go.id atau bisa juga ikuti media sosial kami di Instagram @komnasham, Twitter atau X @komnasham, Facebook Komnas HAM, YouTube Komnas HAM Channel, dan tentu saja di live chat kami di website tanggaprasa.id setiap hari kerja jam 1 sampai jam 3 sore. Sampai jumpa di Ruang Tanggap Rasa berikutnya. Eka pamit, salam sehat selalu dan jangan takut untuk bicara.